Padahal kita tahu dari rejim ke rejim terkait dengan program bagaimana kedaulatan pangan bisa dijalankan oleh negara. Tapi faktanya justru kontradiksi, berbanding terbalik dengan situasi yang terjadi di bawah. Betul nggak kawan-kawan? Kaum tani yang seharusnya mereka dikasih stimulus, dikasih pendidikan pelatihan agar bagaimana hasil tani bisa bagus, bisa bermanfaat buat kaum tani, keluarganya, dan tentunya untuk masyarakat umum, termasuk kaum buruh di perkotaan, miskin kota, mahasiswa, dan lain sebagainya. Tapi pada saat kaum tani memanen hasilnya dari tanamannya, ternyata harganya sangat murah, berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan selama ini. Padahal kita tahu pemerintah juga tidak bisa mengelola bagaimana pupuk sampai sekarang ini masih langka bagi kaum tani, dimonopoli. Betul nggak kawan-kawan? Nah, situasi ini juga yang menjadi permasalahan dari kawan-kawan petani, sehingga kenapa kawan-kawan petani dari desa, dari kampung-kampung mereka berbondong-bondong ke kota, yang salah satunya adalah untuk menyuarakan bagaimana kesejahteraan petani, bagaimana keadilan petani. Karena Indonesia berada di situasi yang saat ini juga mengalami krisis pangan. Betul nggak? Kita beberapa tahun yang lalu semua menghadapi pandemi COVID, tetapi ternyata pemerintah gagal bagaimana menyediakan pangan. Bagaimana masyarakat kita ingin mendapatkan pangan tapi dengan harga atau biaya yang besar. Dan ini harus menjadi perhatian dari pemerintah dan seluruh dari kelompok gerakan tani atau serikat-serikat petani, termasuk adalah kaum buruh. Kita punya cita-cita bagaimana agar keadilan bagi petani, kaum buruh, miskin kota, semua diperhatikan oleh negara, semua dijamin, semua dilindungi oleh negara. Tapi sepertinya dari rejim berganti rejim, dan itu hanya angan-angan belaka. Beberapa waktu yang lalu kawan-kawan melihat bagaimana gerakan masyarakat Pati, warga masyarakat Pati melawan kenaikan pajak PBB. Karena ada kenaikan sampai 250% oleh Bupati Sudewo. Masyarakat Pati melakukan perlawanan yang kemudian menginspirasi ratusan ribu masyarakat di daerah-daerah lain. Mereka juga melawan kenaikan pajak. Dan puncaknya kawan-kawan, tanggal 25 Agustus, 28 Agustus, gerakan dari masyarakat di berbagai daerah, mereka melakukan perlawanan. Perlawanan yang dilakukan bukan hanya sekedar aksi demonstrasi seperti hari ini, aksi yang damai. Tapi aksi-aksi yang dilakukan sudah menohok ke jantung pemerintahan, ke gedung-gedung dari kepolisian dan DPR dan lain sebagainya. Bahkan aksi-aksi dilakukan juga di rumah-rumah para pejabat, para elit politik yang dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan dari rakyat. Justru mereka yang saat ini mereka dipilih oleh rakyat, tetapi kenyataannya mereka tidak bisa menjamin kehidupan dari rakyat kita. Korupsi merajalela, betul nggak kawan-kawan? Yang terakhir ada penangkapan Wamenaker, Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
korupsi terkait dengan K3, sertifikasi K3, dan itu ternyata terjadi sudah puluhan tahun. Betul nggak kawan-kawan? Ini juga harus menjadi perhatian bagi kawan-kawan buruh dimanapun, di daerah-daerah. Bagaimana serikat buruh juga bisa melakukan kontrol secara langsung, pengawasan secara langsung kepada Disnaker, Kemnaker, dan lain sebagainya. Termasuk adalah pemerintah daerah. Bagaimana anggaran daerah agar digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, bukan dikorupsi, bukan dibagi-bagi untuk kepentingan segelintir orang. Bahkan mereka juga melakukan kong kali kong demi investasi, demi investor atau pemilik modal. Betul nggak kawan-kawan? Termasuk kasus korupsi di perusahaan PT Duta Palma yang melibatkan seluruh manajemennya, termasuk pengusahanya Surya Darmadi. Puluhan triliun dikorupsi, artinya negara telah dirugikan. Sementara kita tahu buruh-buruh dari PT Duta Palma sampai dengan saat ini beberapa bulan upahnya tidak dibayar. Bahkan sekarang perusahaan diambil alih oleh PT Agrinas, yaitu perusahaan yang ditunjuk oleh Kejaksaan dan Kementerian BUMN. Sampai dengan saat ini kawan-kawan di PT Duta Palma, baik di Riau maupun di Kalimantan Barat, mereka juga sedang berjuang. Termasuk beberapa perusahaan-perusahaan di PT Agrinas yang sampai dengan saat ini status hubungan kerjanya juga tidak jelas. Jadi ada kesamaan antara perjuangan dari kaum buruh maupun kaum tani. Bagaimana kaum buruh saat ini juga menghadapi ancaman PHK besar-besaran. Sejak awal 2025 sudah lebih dari 70.000 buruh di PHK secara massal dengan berbagai macam alasan. Ada yang rugi atau bangkrut, efisiensi, dan lain sebagainya. Tapi PHK itu kenapa bisa marak? Salah satunya karena aturan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya soal hak pesangon, karena ada pengurangan kawan-kawan. Sehingga pesangon yang dulu kita anggap sebagai jaminan agar buruh tidak diperlakukan tidak adil, agar tidak di PHK secara sepihak, karena pesangonnya dikurangi, maka perusahaan dengan mudah melakukan PHK.